saksikan saya di acara Room of Journey pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sobat wisata. Nah, sore ini ada yang berbeda karena kita nggak hanya sekedar nongkrong nih, tapi kita juga ngabuburit bareng dengan teman-teman yang ada di rumah juga di sini. Dan teman-teman yang beruntung bisa mendapatkan gift dari kami, caranya follow dulu akun Banyuwangi_tourism, Banyuwangi 24 jam, Banyuwangi kuliner, Isen Banyuwangi, semangat Banyuwangi, dan sebagainya. Teman-teman bisa kirim komentar terbaik, nanti komentar terbaik akan dipilih oleh admin. Dan nanti infonya akan di DM langsung oleh admin. Dan sore ini nih kita kedatangan tamu Bapak Bilal. Selamat sore Bapak Bilal. Nah, Pak, sejak kapan sih Bapak bisa menjadi ini pemahat kerajinan barong? Mulai lulus SD. Coba Pak bisa diceritakan secara singkat Pak. Dulu awalnya iseng-iseng buat kecil-kecilan, pakai katar itu, kemudian diusulkan sama guru SD dulu, dimintakan bantuan untuk alat ukir. Kemudian selesai sekolah, kemudian saya belajar untuk memahat. Awalnya memahat palunya di tangan kiri, jadi akhirnya belum sempurna. Jadi punya inspiratif gimana caranya memahat lebih sempurna lagi. Kemudian saya punya akal, palunya saya ikat yang kanan, jadi yang pahat yang kiri. Jadi ya jadi itu belajar dari SD. Iya, tidak. Jadi pemirsa, ini Pak Bilal ini dengan keterbatasan yang ada, tetapi bisa berbuat. Tadi sudah diceritakan bahwa beliau mulai SD sudah belajar memahat, tetapi perlu nggak bisa kita gali lagi lebih dalam. Sebetulnya Pak Bilal sebelum kondisi seperti ini, orang tua Pak Bilal kondisinya bagaimana sebelumnya? Sebelumnya kondisi orang tua ya sangat biasa lah. Biasa. Ya. Terus kondisi fisiknya juga sama dengan Pak Bilal kan? Enggak, normal. Normal. Ya. Jadi Pak Bilal ini orang tuanya normal, para sobat wisata, tapi beliau dengan karena anugerah dari Tuhan diberikan ya seperti ini, ya seperti ini yang teman-teman lihat. Tetapi nanti kita akan lihat sosok beliau yang luar biasa. Kenapa hari ini beliau kita hadirkan di sini? Adalah kita ingin memberikan satu inspirasi bahwa di tengah keterbatasan kita punya sesuatu hal yang berlebih, dan itulah mujizat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Pak Bilal tadi orang tua posisinya ya, normal. Ya. Saat melahirkan memang kondisi Pak Bilal atau ada insiden mungkin kecelakaan atau apa? Enggak. Dulu menurut cerita orang tua, Bapak kan sebagai pembuat rumah, tukang kayu. Oh, tukang kayu. Kemudian semenjak ibu hamil sudah 8 bulan 9 bulan itu Bapak membuat sebuah bangunan rumah tapi dari kayu. Kemudian katanya saudaranya itu ketinggian, jadi kayak tiangnya itu dipotong satu persatu, tinggal satu roboh rumahnya. Itu lamat dari kelahiran saya. Oh, jadi pada saat membuat rumah itu Roboh. ibu
ibu juga pada posisi melahirkan, Ya, tapi dengan ditandai Ya. dengan robohnya rumah bangunan Ya. yang dibangun oleh Dan juga ibu juga bermimpi ada ayam terbang ke enggak di Genteng. itu loh, genteng, ya. kemudian dipegang sama ibu itu kakinya putus satu. Jadi pada saat Mas Bilal ini, para sobat wisata, jadi terlahir dalam kondisi yang seperti ini dengan firasat-firasat yang tadi disampaikan oleh orang tua. Jadi ini bukan kecelakaan insiden ya, tapi memang lahir sudah dalam kondisi seperti ini. Iya, oke. Bapak, bakat ini yang dimiliki Bapak ini, Bapak merasa dari kapan? Ya, kan saya Berarti kan- sebetulnya kalau kita lihat ini apa kemampuan orang tua ada masuk juga ke Pak Bilal ya. ada Skill Alami. yang alami ya, skill alami ya. Terus SD tadi ya, SD merasa bahwa ada sesuatu hal yang begini. Itu SD mana dulu ya? dulunya di SDLB. Oh iya iya iya. SDLB. Ya, seperti wisata di Banyuwangi juga ada SLB yang luar biasa. Ya. Dan sekarang talentanya juga bagus-bagus, musik juga, ya kan, pelukis luar biasa bagus-bagus, fotografer juga ada. Nanti insya Allah akan kita hadirkan pada kesempatan berikutnya. Nah SD tadi Mbak tadi ceritakan ya SD mulai memahami dan oh ini kayaknya yang paling cocok buat saya. Setelah itu pendalamannya gimana? Ya, pendalaman ya sebagai Otodidak atau ada gurunya? otodidak. Oh, Nggak ada Nyambung dengan ini tadi apa ya, skill alami ya dari dari memang bapak ya kebetulan orang yang seni dalam seni juga bapak kan sebagai tukang kayu kan membuat kursi yang Iya, dulunya kerja di mebel-mebel, semua keluarga kakak itu juga tukang kayu juga. Berarti awalnya nggak ikut pelatihan Nggak. atau apa gitu ya Pak ya? Jadi langsung SD itu Bapak sebelum bisa memahat, Iya. Bapak SD itu Bapak belajar apa dulu? Awalnya ya itu buat Potong-potong. barong kecil ya, kayak Barong ini kecil. kepalanya cuma itu pakai kayu apa itu kayu kap itu kecil. ya, Sebelum itu yang lunak dulu kan pakai kaca kan. kayak pernak-pernik oleh-oleh gitu mungkin apa gantungan kunci gitu Iya. kira-kira. Kalau ini Pak sedang buat kerajinan gitu Bapak ini nggak sih Pak apa namanya ada kesulitan gitu? Kalau sekarang ya ada sih ya namanya orang yang nggak sempurna ya pasti ada kesulitan juga. Kebetulan yang kesulitan itu bagian yang pemotongan kayu yang paling besar, kan itu harus pakai sensor yang besar. Nah sebelum mengarah ke sana, pada saat proses betul-betul ini menjadi nafas buat saya, Pak Bilal sekarang sudah berkeluarga, Udah anak satu anak dalam kondisi normal normal. alhamdulillah, Oke. dan istri saya juga tunadaksa. Oh ketemunya di SDLB? Enggak, Udah. lagi di Facebook. Oh ketemunya di Facebook. Kekuatan sosial media Berarti ya. sebetulnya netizen kita nggak boleh berserah diri. Jadi kalau kita udah ketemu jodohnya dimanapun bisa ketemu. Salah satunya Pak Bilal di Facebook. Di Facebook. Ya. Ya. Begitu ketemu, sekarang juga menjadi dan ikut membantu Pak Bilal dalam pekerjaan. Ya ikut. Kadang-kadang bantu gosok gitu. Iya, iya. Saling melengkapi lah ya. Iya. Ya. Oke, sebelum ke sana, Pak Bilal memutuskan tadi saya ceritakan, memutuskan itu pada tahun berapa kira-kira? Memutuskan bahwa ini pekerjaan yang memberi nafkah dan menjadi keahlian saya. Ya semenjak mempunyai alat ukir itu Tahun berapa itu? kurang lebih 2000 enggak 98 mungkin. Setelah Krismon. Iya, Iya. setelah Krismon ya. Setelah Iya. Krismon itu langsung mempunyai feeling itu dan Iya. itu sudah nikah. Belum masih Nikah tahun? nikah baru 4 tahun kemarin. Oh baru Oh, kemarin. berarti Pak. tahun- tahun 2000. Oke. Iya. Nah, pertama kali ini kan butuh alat nih. Iya. Nggak mungkin ini. Alat itu dibeli dari jeripaya atau dapat bantuan dari seorang. Awalnya dulu ya itu dari guru saya itu mengusulkan untuk meminta alat ukir itu dari
dari Yayasan Yakum. Kemudian mendapatkan itu ya saya belajar juga. Awalnya karena pahatnya ada di tangan kanan, jadi kesulitan untuk memegang pahat, jadi belum sempurna gitu. Kemudian ya itu punya mencari akal gimana caranya memuaskan itu. Kemudian saya ikat parunya, saya ikat di tangan kanan. Jadi alat juga dapat bantuan dari guru ya? Ya awalnya. Sampai sekarang dari keinginan Pak Bilal, keinginan ya, obsesi berapa persen sih alat ini yang dibutuhkan? Misalnya, saya belum ada alat nih yang belum dipunyai, yang itu menjadi pendukung supaya ini jauh lebih sempurna. Berapa persen kira-kira? Ya 8%. Ya, kurang sedikit ya. Iya. Apa sih keinginan Pak Bilal alat itu ya? Ya kalau dulu kan masih 8%, jadi belum punya alat yang sempurna. Sekarang ya alhamdulillah Gergaji mesin ya, sudah punya. Sedikit saya kumpulkan, akhirnya ya bisa beli kayak alat genso, terus itu alat serut gitu. Iya, tapi jangan dibayangin ya gensonya yang besar itu jangan. Jadi gensonya Pak Bilal ini kecil, saya tahu. Ya. Kebetulan saya pada suatu saat itu ketemu dengan beliau itu di rumah di toko yang beliau beli genso. Terbiasa kawan-kawan. Dia punya satu sepeda yang didesain sendiri oleh Pak Bilal. Mungkin nanti bisa ditayangkan di seri YouTube ya. Sepedanya beliau didesain sendiri, dibuat sendiri, dan ini menjadi aktivitas beliau untuk kemana-mana, untuk belanja barang, untuk beli alat, ya, dan sebagainya. Jadi saya kira banyak inspirasi yang bisa kita ambil dari seorang Bilal dengan segala keterbatasan, tapi dia di luar kemampuan batas. Dan juga dulu sebelum mempunyai sepeda, saya maaf pernah ketipu. Ketipu di Kalimantan. Dulu awalnya kan teman saya mencari tetangga teman saya itu mencari tenaga kerja. Jadi untuk bekerja di toko kitab. Kemudian saya berangkat itu dari Jawa sini, dari Banyuwangi ke rumahnya bosnya ke Madura. Kemudian berangkat ke Kalimantan. Dari sana saya tertipu. Di sana bukan penjaga toko, ternyata dijadikan pengemis, dimanfaatkan untuk orang itu. Dengan kondisi saya ini dimanfaatkan. Ibanya mencari ibadah. Jadi sebetulnya teman-teman netizen, teman-teman sobat wisata, organisasi pengemis itu betul-betul ada dan itu dialami sendiri oleh Pak Bilal. Tapi beliau dengan segala ketekunan dan percaya pada Allah bahwa dia punya kemampuan, dia pulang akhirnya tadi. Pulang melarikan diri. Sama 3 orang. Jadi itu betul-betul organisasi ya, terorganisasi. Iya. Benar-benar ada perkumpulannya. Ini menarik ya, ada mesnya juga. Mas, programnya. Ini menarik. Setelah ini kita akan lanjut lagi bincang-bincangnya. Kita break dulu, teman-teman. Room of Journey jangan kemana-mana, tetap di Room of Journey. Teman-teman sobat wisata, terima kasih masih bersama kami. Langsung aja ya. Pembahasan tadi cukup menarik ya Mas Program ya. Bapak berapa lama Pak? Sempat nggak minta itu tadi Pak? Sempat di Kalimantan saya 1 minggu. Ya, jadi kaburnya itu di sana 1 minggu, 8 harinya langsung kabur. Nggak sempat lapor gitu kira-kira ke aparat penegak hukum? Saya dengar kalau lapor itu malah disuruh rebus gitu. Ya mungkin zaman dulu media sosial juga belum ada, mafia juga masih tinggi-tingginya ya. Informasi nggak seperti sekarang. Jadi itu tahun berapa kan? Kalau ke sana tahun 2001. Masih baru ya? Masih baru aja berarti. Mas itu masih belum berkeluarga. Nah, melarikan diri caranya dengan saya kan biasanya
kerjanya mulai pagi sampai siang, dan saya waktu itu diskusi sama teman-teman itu, teman-teman gimana kita kabur aja, ayo. Kemudian saya pamit sama bos, saya mau kerja 1 hari biar dapat banyak. Dia bos saya akhirnya dari tempat ke terminal itu jadi harus membutuhkan uang, ya terpaksa menadakan tangan. Tapi sebelumnya itu saya nggak mau menadakan tangan, saya cuma duduk aja di tempat itu. Saya ya dengan kondisi yang malu lah. Sebenarnya enggak apa-apa. Karena ada tujuan ingin melarikan diri tadi, Iya. makanya sesuatu hal Dipaksa untuk menadakan tangan. Berarti kalau kerjasama berarti nggak hanya Bapak Bilal ya Pak? Iya. Berapa orang Pak yang melakukan? Ya 3 orang dengan saya. 3 orang. Maaf, yang satu enggak tangan, yang satu picak. dan 3-tiganya melarikan diri semua. Iya. Sukses. Iya. Tapi waktu itu Jadi naik kapal. belum, iya naik kapal, tapi belum dari terminal itu mencari saudaranya teman saya itu. Jadi ya uang saya nggak cukup untuk membeli tiket gitu. Jadi kan harus cari itu teman keluarganya teman di Kalimantan itu. Ya. Jadi pembelajaran sudah wisata, jadi luar biasa, ini inspirasi bagi kita semua. Beliau perjuangannya yang cukup luar biasa, dengan kondisi keterbatasan, bukan tujuannya adalah mencari sesuap nasi, malah dimanfaatkan orang untuk tujuan tertentu. Jadi tidak salah bahwa organisasi pengemis memanfaatkan kekurangan orang untuk meminta-minta itu, yang tanda kutip selama ini kita bayangkan atau cerita banyak orang, dan itu dialami betul oleh Pak Bilal. Dan ini luar biasa. Jadi sobat wisata, jika teman-teman di dalam perjalanan atau dimanapun saudara berada bertempat dan menemukan seperti itu, mungkin beliau lagi susah tanya, apalagi dalam pengawasan orang, dipekerjakan orang, atau beliau memang dengan keterbatasannya meminta. Jadi pengalaman dari Pak Bilal menjadi inspirasi buat kita untuk menolong sesuatu. Gitu Pak Bilal kira-kira. Iya. Setelah itu pulang dari rumah ya saya cerita sama orang tua juga ya nangis. Dulu emang dulunya awalnya orang tua nggak setuju saya berangkat ke Kalimantan itu. Tapi saya memaksakan untuk ikut. Ya gimana caranya, saya ingin kerja di luar Jawa, ingin mempunyai sebuah motor. Dulunya kan belum punya motor, pakai dan akhirnya pulang. Setelah pulang kembali lagi ke habitat yang ditekuni Allah. Nah, berarti memang kesimpulannya jalannya memang jodohnya pahat ya. Iya. Ngomongin pahat nih Pak, selain pahat kepala bareng Bapak apa lagi? Saya kebetulan sebenarnya kan saya mempunyai bakat ya kerajinan, kayak buat apa itu anyaman, kayak nganyam kursi, juga membuat kaligrafi. Iya. Semua bidang kerajinan yang saya bisa, saya lihat bisa, insya Allah saya mempelajari. Untuk membuat pahatan kepala barang ini Pak, butuh waktu berapa hari Pak? Kalau kayak gini kurang lebih 1 minggu. Oh, 1 minggu. Iya. Termasuk cepat atau lama? Kalau menurut Intan itu termasuk cepat Pak? Iya. Cepat ya, Dengan Pak? kemampuan Pak Bilal yang ini, saya pikir ya juga 1 minggu cepat. Ini pekerjaannya sangat halus sekali. Ya kalau kita bisa lihat, ini nggak berat. Ya betul-betul ini seperti kayu. Jangan dibayangkan teman-teman ini kayu, bahwa ini styrofoam atau gabus, semacam apa ya, lunak sekali, ringan. Jadi ini cocok sekali kalau untuk souvenir di rumah. Tidak hanya barang, mungkin banyak hal yang bisa dibuat oleh Pak Bilal. Jadi teman-teman yang mau pesan sahabat wisata, yang juga bisa membantu Pak Bilal, bahwa bisa pesan apapun, request, yang penting ada gambarnya, saya kira bisa dibuat oleh beliau. Ini salah satu contohnya. Ini barong, ini budaya asli Banyuwangi yang disulap jadi sesuatu. Ini saya kira luar biasa, bagus sekali. Ya Pak Bilal,
Tadi Pak Bila cerita sudah punya anak berapa Pak Bila? Anak saya satu. Dan sekarang sekolah di? Belum sekolah. Oh, belum masih sekolah. 2 tahun. Masih 2 tahun. Perasaan Pak Bila pertama dulu dilahirkan dan dengan kondisi seperti ini, ada nggak perasaan minder? Dulu awalnya ya punya namanya pikiran orang itu kan pasti punya pemikiran. Ya. Apalagi dengan kondisi saya yang seperti ini pasti ya kan banyak itu biasanya kan anak kecil gitu Iya, ya, iya. lihatin kita Diolok-olok, iya, oh, gini. kok nggak ada kakinya gitu kan. Kadang-kadang saya maaf loh, dengan kondisi saya ini saya nggak mau dikasihan, Ya, titik balik merasa bahwa saya bisa. saya Itu di tahun keberapa? eh Atau di umur berapa? Saya bisa. umur 20-an Itu baru merasa percaya dirinya tuh. Masih sangat muda ya? Iya. Berarti ya. Tapi untuk melalui 20 tahun tidak mudah itu. Tidak mudah. Saya pikir, iya 20 tahun itu bagi anak itu lepas dari kuliah. Tapi Pak Bila baru lepas dari apa ya, emosional ya, atau dari perasaan yang menghantui dia selama kurun waktu. Coba mulai kecil diolok-olok, besar dia mencari jati diri. Ya, setelah itu dia menemukan bahwa ini pahatan dan ini pun belum dihargai orang. Saya pikir begitu. saya menginspirasikan karena melihat kakak saya juga pemahat juga. Kakak saya normal juga. Dan saya ya sebagian ada dikasih arahan sama kakak caranya buat ini barong kayak gini. Kemudian saya melihat kakak saya normal bisa, kenapa saya nggak bisa gitu akhirnya Itu ya wes motivasi ya. iya tuh motivasi sama kakak, ayo kamu harus bisa, harus pembuatanmu kerajaan ini biar bagus kayak gini, diharuskan diarahkan yang baik gitu. Tapi mohon maaf dengan kondisi Pak Bilal seperti ini ya Pak ya, tadi Pak Bilal sampaikan buat seperti ini waktu 1 minggu. Iya. Kalau 1 bulan Pak dapat berapa karya Pak produksi? Belum tentu Pak, kan kalau belum tentu kayak barong ini kan pemahat itu belum tentu. Jadi ya 1 bulan kadang-kadang alhamdulillah ada 1, ya ada 2. Itu pesanan atau memang sudah ada orang yang terima gitu, setiap karya Pak Bila itu nanti akan diantar kemana dan itu siap dipasarkan atau gimana? Saya cuma menerima pesan. Oh, Karena ya keterbatasan modal. Kayak saya kan cita-cita saya ingin mempunyai arshop, punya arshop sendiri. Tapi ya kebetulan dengan kondisi ya perekonomian, jadi ya saya cuma menerima pesanan. Tapi nggak ada yang nggak mungkin ya Mas programnya. Iya. Siapa tahu ada ya investor yang mau kerjasama, Ya. diaminkan saja ya Pak ya. Siapa? Kalau pembeli kerajinannya Pak dari luar Banyuwangi ada? Ada. Kemarin kirim ke Jombang. Nah, dan terus tahun kemarin di Jawa Tengah. Jawa. Paling banyak Pak produksi 1 bulan selain 2 ini paling banyak. Tahun-tahun kemarin. Tahun kemarin? Iya, banyak orderan. Ada yang juga membuat barang seperti ini tapi yang besar, kurang besar, kurang dewasa yang untuk dimainkan di dalam kesenian. Kalau untuk ukuran besar Pak, itu proses produksinya berapa? Itu 1 bulan. 1 bulan. Iya. Dan itu pun bukan kerjanya bukan dengan saya sendiri, itu dengan saudara. Dibantu. Ya, waktu ketinggian kan saya nggak bisa menggapai, jadi nyuruh ini biasanya belanjanya kayak kayu-kayunya dari mana? kebetulan tetangga saya juga produksi kayu-kayu. Oh, jadi bisa ngambil dari tetangga juga. Pesan. Saling kerjasama Iya. ya.
pernah nggak sih Pak, Pak Bilal merasa down dengar omongan orang seperti ini, seperti itu? Kalau down insya Allah nggak pernah mengalami. Kan sudah di umur 20 Karena tahun, sudah 20 tahun tadi termotivasi udah kan di umur 20 tahun ya. Sudah apa sih Pak namanya? ya, tertanam ya. Tertanam. Ya, bahwa saya bisa seperti orang lain. Nah, pada saat ini Pemda Banyuwangi kan punya program di Banyuwangi Festival. Bisa nggak merasakan dampak dari keberadaan festival itu terkait dengan karya-karya Pak Bilal? Ada, kebetulan Ada peningkatan atau gimana? ada ya, maksudnya Pesanan ada banyak. pesanan Ya. agak begitu banyak sih, cuma ada di waktu itu Oh ya, Yes. BC. ya, BC. BC itu kadang-kadang dapat orderan dari orang lain untuk membuat sayap-sayap gitu. Iya. Oke. Baik, obrolannya ini semakin kesini makin Iya. menarik ya Mas Bro Iya. ya. Setelah ini kita akan lanjut lagi Pak. Kita break dulu. Teman-teman sobat wisata jangan kemana-mana, tetap di Room of Journey. Teman-teman sobat wisata, terima kasih teman-teman sudah masih ada bersama kami ngabuburit bersama Mas Bro Bram, Bapak Bilal dan juga Intan. Mas Bro Bram mungkin ada pertanyaan khusus lanjutkan yang tadi nih. Iya, jadi saya ini merasa gimana ya setelah mengenal Pak Bilal lebih jauh. Dia luar biasa survive, menggugah saya ini juga dulu pernah jadi orang susah juga. Tapi sesusah saya apa yang saya miliki diberi karunia Tuhan lengkap. Tapi Pak Bilal yang kurang, ini bisa keluar dari masalah pertama, masalah mental beliau yang luar biasa. Bagaimana dia diolok-olok tapi dia bisa survive, dan di umur 20 dia bisa menentukan arah kehidupannya bahwa saya harus menjadi seorang seniman, yaitu mematukan. Dan tadi saya cerita atas kebijakan Pemda juga, Pak Bilal merasakan dampak dari itu. Nah, yang sekarang ingin saya tanyakan adalah apa sih Pak Bilal? Obsesi apa sih yang Pak Bilal ingin didengar oleh anak-anak muda yang di luar sana, yang sekarang ini lagi kesulitan ekonomi, ya kan, lagi sarjana tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Saya sarjana tapi saya nggak bisa kerja. Apa sih sharingnya Pak Bilal untuk mereka, apa sih dengan kondisi Pak Bilal itu bisa berbuat sesuatu? Ya, namanya kehidupan kita harus mencari berekonomi, namanya ikhtiar. Ikhtiar, Iya, usaha, gimana susahnya, gimana senangnya, itu kita harus berusaha lah. Dengan kondisi kita, ya maaf, dengan kondisi saya yang tidak sempurna, itu nggak patah semangat. Ya. Kenapa yang mempunyai titel kayak sarjana malah bermalas-malasan, ya. nongkrong itu nggak ada gunanya. Iya, kesempatan. Sebetulnya kalau ditekuni semua apapun usaha Ada, bisa dijalankan. bisa. Ya. Ya, jangankan kerja yang berat, jangan mencari uang Langsung gaji enak gitu ya. Iya, gaji yang tinggi gitu ya. Yang Prosesnya. Ya, nikmati prosesnya. Mulai dari susah sampai menemukan titik balik yang tadi Pak Bilal bisa ceritakan. Nah, saya ingin tanya, sebelum menentukan ini, Pak Bilal punya nggak sesuatu hal sebelum saya pernah mengalami misalnya ada A, B, C sampai ternyata yang paling cocok Merasakan mahat bimbang, ini gitu loh. pernah merasakan bimbang. Atau yang mana ya, ada sesuatu hal saya harus ini atau itu gitu. ya Sebelum ini apa? Sebelum memahat lah, cari pola apa dulu? nggak ada. Iya, memang langsung Masuk ke paha. Bener tadi ya Pak, yang jodohnya tadi. jodoh dari orang tua tadi ya, ada bapaknya seorang tukang kayu, menurun ke anaknya, jadi nalurinya sudah ke sana. Naluri sendiri. Biasanya ini kan buah itu nggak jauh dan jatuhnya dari pohonnya. Nah, sebetulnya Pak Bilal juga gitu. Tapi saya kira sobat wisata, pesan moral kita adalah nggak boleh pantang menyerah, bahwa semua sesuatunya itu bisa kita kerjakan. Nikmati prosesnya. Tidak bisa kita karena sarjana saudara langsung minta gaji yang tinggi kan. Pak Bilal mulai dari nol, belajar dari kecil sampai sekarang suatu dan menjadi suatu. Dan pernah nggak mengalami masa-masa sulit Pak? Pernah
ya namanya orang hidup ya pernah nasi. Sampai sepi, sampai nggak bisa makan. Kalau nggak bisa makan ya Enggak. nggak sampai. Luar biasa. Alhamdulillah. Ini luar biasa ya. Memang Tuhan itu punya Iya. 1000 cara untuk Iya. umatnya. Terus anaknya Pak, anaknya Pak Bilal saat ini sekolah belum sekolah Belum SMA. sekolah. Iya. Pernah nggak ada perasaan diolok-olok? Kamu punya orang tua begini. Terus Pak Bilal gimana sih cara mendidik anaknya, menjelaskan ke anak seperti Pak Bilal saat kecil dulu? Nah. Ini kan kilas balik nih Pak. Nah, kalau sekarang kan masih 2 tahun kan belum mengerti Pak. Saya berpikir besoknya kalau udah sekolah itu pasti anak itu diolok-olok. Tapi antara diolok dengan bangga. Iya, Iya. tapi Antara diolok dan Tergantung dia ini ya anaknya tadi menerimanya. Jadi anak bilang, saya bangga dengan bapak saya. Saya- Belum tentu semua orang yang punya kesempurnaan bisa berbuat seperti bapak saya. Bukan, dia malah justru bangga punya orang tua seperti bapak. saya juga bilang sama istri, besok ujian anak kita itu pasti lebih berat. Kenapa? Dia pasti diolok-olok sama temannya, diolok-olok orang tuanya nggak punya kaki, dan juga ibunya berangkang, itu pasti itu. Saya bilang sama istri, kita harus sabar untuk menghadapi itu semua. Jadi Memang sebetulnya kondisi kita kayak gini. iya, jadi sebetulnya masalah ini bukan hanya selesai pada saat Mas Bilal ini umur 20 tahun dia bisa Mendapatkan survive, motivasi motivasi, tadi ya. tetapi setelah punya anak juga punya problem baru yang dia juga memberi motivasi kepada anaknya Iya, ke depan. insya Allah. Gitu ya? Iya. Ini luar biasa bagi saya. Kita harus menguatkan iman anak kita untuk menghadapi ujian yang dia terima. Dia dilahirkan dengan keluarga bapak ibu yang tidak sempurna, gitu. Oke, ini kalau dilanjutin saya bisa netesin air mata. Iya. Jadi saya coba Jadi kan ingin tahap menggali kata-kata lebih ya. dalam lagi. Sampai karya mulai umur 20 tadi sampai sekarang. Mas Bilal umurnya sekarang berapa? Hampir 40. Hampir 40 saudara, hampir 20 tahun berkarya, hampir 20 tahun berkarya. Karya yang paling dibanggakan atau yang paling fenomenal, yang paling disukai dan sekarang berada di mana karya? Nggak ada, masih belum ada. Nah, mungkin saya punya karya nih yang dipesan atau menjadi karya saya, yang seorang ini karya saya yang saya cintai. Sekarang ada di sini. Pernah nggak merasa apa semua karya sama? Yang saya banggakan ya bisa dikenal itu luar Jawa, pemesanan itu kan, pemesanan di Jawa Tengah itu Pak, itu yang membuat saya bangga kan. Dan Bisa- cara dia pesannya gimana ke Pak Bilal? lewat WA, Ada media sosial nggak? Facebook. Ada media sosial, Facebook aja. Selain Facebook mungkin sekarang Instagram. Udah. Jadi sobat wisata, ada tangan-tangan banyak di luar sana yang siap membantu bagaimana Pak Bilal. Tidak perlu harus memberi uang, tidak perlu harus memberi alat, tapi mungkin saja saudara-saudara bisa memberikan sesuatu pemasaran kepada Pak Bilal dan itu bisa menjadi sesuatu buat beliau. Saya kira tangan-tangan teman-teman netizen, sobat wisata bisa bergandengan tangan yuk bersama-sama saya dan teman-teman yang lain. Hari ini kita menginspirasi banyak orang. Salah satunya adalah Pak Bilal yang luar biasa survive dan ini butuh tangan. Dia tidak butuh apa-apa, tapi dia butuh pemasaran. Mungkin saja di luar sana banyak orang-orang yang ingin pesan tapi tidak tahu, bantu. Yuk kita bantu beliau dalam memasarkan karya-karyanya. Dan itu sudah sangat membantu Pak Bilal. Bagaimana beliau membuat dari nol sampai menjadi sesuatu, dan itu kita akan bisa lihat bersama. Saya pun juga tidak percaya dari tangan beliau, coba yang sekarang ada ini, dengan keterbatasan beliau bisa membuat karya yang saya kira luar biasa. Coba Betul ya? ya, saya kira coba bisa diambil. Jadi ambil ini. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Coba sobat wisata ini kita bisa lihat ya. Coba. Cara memasangnya. Wow, saya pun tidak menyangka gitu loh bisa menjadi sesuatu, dan ini dihasilkan oleh tangan-tangan terampil saudara kita Bilal yang menurut kita beliau kurang, tetapi menurut Allah beliau brilian. Dan inilah
keterbatasan yang di luar batas. Itu menurut saya. Luar biasa. Saya apresiasi dan Ini takjub ya. detail ya dari Sangat detail, caranya. sangat detail, menarik sekali. Ini namanya apa karya? Namanya apa? Naga apa namanya? Devil. 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 Devil, Pak. Iya. Sekarang ada berapa barong di rumah Bapak? Nggak ada. Nggak ada, hanya Karena semua pesanan tadi. ini kan. Karena tadi buat langsung Buat, kirim, buat karya. langsung kirim. Kalau ini Pak, ini untuk Pak Bilal sendiri atau pesanan orang yang Enggak, ini dikirim? ya kadang-kadang saya daripada nganggur saya buat gitu. Ada yang beli, ya. Silakan. Ini bukan untuk ini ya, untuk Pak Bilal. Semua sampai mau warna Pak Bilal. Iya. Istri apa istri? Enggak saya. Ya apa yang dibuat oleh istri? Kalau istri ya bagian gosok-gosok. Oh, ngepelas itu ya. Menghaluskan. Sampai sekarang Pak Bilal untuk alat yang diinginkan yang belum terbeli apa? Kompresor. Air brush. Oh, kompresor yang kecil, nggak perlu besar sebetulnya kompresornya ya. Iya. Kompresornya ada? Masih pinjem. Oh, kompresor masih pinjam. Terus yang untuk speknya itu? Belum, masih pinjem juga. Sama teman. Oh, ini pakai apa? Kayak di sini. Nah, ini pelukis ya. Iya, kalau tempat puas ada yang Setelah ini kita akan lanjut lagi Pak, kita break dulu. Teman-teman jangan kemana-mana ya, tetap di Room of Joy. Halo teman-teman sobat wisata, kita kembali lagi, kita bincang-bincang lagi sama Bapak Bilal dan juga Mas Bro Bram. Ya. Nah, ini Mas Bro Bram, kita kan sekarang lagi di situasi COVID-19 atau biasa Ya. sebutnya virus corona ya. Ya. Pak Bilal ya. Pak Bilal dengan kondisi seperti ini, dalam situasi ada virus corona, Ada dampaknya. ada dampaknya nggak untuk Pak Bilal? kalau ada kayak pemasaran sepi ya. Orang yang pesen mau ke Pak Bilal Masih kan kayak enggan gitu ya. kan kayak kesenian di stop kan kesini. Oh iya. Secara kesenian juga. Iya. Iya, karena festival juga Festival. jadi terhenti. Biasanya di Beberapa setiap bulan festival itu ada. Ya, ada Iya. job. Iya. Jadi selama virus corona ini Pak Bilal atau produksi berapa atau malah belum produksi? Hampir 2 bulan ini lah. Ya, belum Belum sama sekali produksi. Terus itu pendapatannya dari mana? pendapatan dari itu ya kan ada orang memberikan sembako gitu. Iya. Nah, kemudian ada sebagian saya jual untuk kebutuhan yang lain Apa yang sudah dijual? ya kayak sembako berasnya itu Untuk beli sesuatu yang Ya. lain. Kemarin juga ada dari dinas, Ya, ya diberi dari dinas. Jadi apa yang diberi oleh teman-teman sama Pak Bilal yang nggak ada dijual untuk membeli sesuatu. iya Tapi belum sampai jual almari, belum ada. belum Nggak sampai ya. Jangan sampai. belum enggak. Jadi sobat wisata silakan bisa komen, bisa memberi masukan atau menginspirasi di acara ini di Room of Joy bersama Pak Bilal. Kami tunggu tanggapan-tanggapan saudara. Tetapi tadi kita bisa melihat banyak hal yang Mbak Intan ya, bahwa di tengah keterbatasan, di tengah COVID pun beliau tetap survive dan beliau ini tidak meminta-minta, tidak pernah teriak-teriak bahwa saya tidak mampu. Beliau tetap percaya bahwa ada tangan-tangan di luar sana yang membantu dan saya yakin pemerintah juga tidak diam. Jadi Pak Bilal nggak pernah memiskinkan dirinya Iya, sendiri. itu yang paling penting. Selagi kita bisa berusaha dan mampu untuk menjalankan, insya Allah rezeki itu ada semua. Ya karena gini Pak Bilal, kenapa saya harus tanya Pak Bilal? Karena di luar sana saat COVID ini semua pada teriak bahwa saya nggak mampu, saya miskin, Ya. saya nggak bisa makan, menyalahkan pemerintah, menyalahkan keadaan, bahwa ini keadaan ini hukuman Allah, hukuman Tuhan, dan itu Kondisi semua ini ya. dunia ikut terlibat, termasuk Pak Bilal yang Jangankan kondisinya. kondisi seperti Pak Bilal, kondisi normal, kondisi cukup pun orang banyak yang memiskinkan dirinya ya Pak. Dan saya melihat Pak Bilal dalam kondisi yang sekarang pun, dalam kondisi yang tidak normal sekalipun, dia masih berpikiran normal.
Jadi saya pikir mungkin ada pesan dari Pak Bilal dalam kondisi seperti ini apa yang kita lakukan. Ya dengan kondisi seperti ini ya kita harus patut semangat, jangan sampai ya jangan putus asa, jangan menyerah. Mungkin ini hukuman kita semua bagi umat Islam ya semuanya, Umat manusia ya. umat manusia. Ini adalah hukuman dari Allah. Kenapa Allah menurunkan ini? Kita ambil positifnya, kita ya apa itu, mengambil positif, ya jaga kebersihan. Kan dulunya awalnya kotor, tidak biasa cuci tangan. biasa. Dulu ada orang pakai masker dicibir. Sekarang ternyata itu untuk diri kita sendiri. Ya, ada sisi positifnya di situ. Ada juga, dan juga apa ya kayak gini, apa itu harus cuci tangan. Pak Bilal, cara Pak Bilal untuk tetap bertahan hidup di kondisi seperti ini selain Ya. menerima bantuan sembako tadi itu apa? Selain menjual tadi loh ya. Ada. Hanya Yang- itu berarti ya. Itu yang saya kan dulunya kan awalnya kan saya juga sebagai orang yang seni juga ikut kesenian, mempunyai kesenian Sanggar. developing. Ya, Iya, standar kesenian. jadi ya sekarang kan di stop kan kesenian, jadi ya karena itu dari penghasilan saya di sini itu ikut jaranan, ikut kesenian yang lain gitu kan, itu nafkah saya itu mencari nafkah. Gak bisa ini ya. Saya excited dengan pernyataan beliau ya. Di tengah saya banyak berkumpul di media sosial dengan banyak orang, ketemu juga banyak orang di tengah pandemi ini, mereka semua teriak susah. Tapi saya tidak melihat satupun kesusahan di wajah beliau yang sebenarnya secara kasat mata beliau ini bukannya layak dapat bantuan apa, dapat semua bantuan, entah itu PKH, BLT, makanan. Beliau Saya kalau PKH belum dapat. harusnya layak, Pak. Iya. Harusnya layak. Wajib. Tapi beliau tidak meminta sesuatu untuk itu. Dan itulah yang membuat excited saya. Dia percaya diri dengan kemampuannya bahwa mungkin Pak Bilal merasa nggak di bawah Pak Bilal masih banyak orang-orang yang susah di luar sana. Banyak Mas. Dan itu menjadi motivasi Pak Bilal ya. Wow, luar biasa. Termasuk saya ini orang yang beruntung lah, daripada yang lain banyak yang susah gitu. Jadi dengan kondisi seperti ini Mbak Intan, dia merasa sudah beruntung daripada teman yang lain. Memiliki tadi, Syukur. Masya Allah. memiliki kemampuan seperti ini ya Pak, banyak teman-teman yang nggak bisa buat kerajinan bahan seperti Pak Bilal ya Pak Bilal. Jadi inilah kehidupan ya. Iya, kadang-kadang orang normal itu kan banyak yang tidak bersyukur gitu dengan adanya rezeki. Jadi rezeki itu kan ya ada temannya sendiri-sendiri. Allah udah ngasih satu persatu. Takarannya masing-masing. Takaran. Saya nggak berpercaya sekarang ini kondisi Pak Bilal di bawah drop dan Pak Bilal tidak merasa kesusahan. Insya Allah. Allah udah ngasih jalan. Udah ngatur. Sahabat Netizen, beberapa waktu yang lalu, mungkin video ini nggak ada di sini ya. Tim saya utus untuk ke tempat Pak Bilal. Dan saya dilapori oleh teman-teman saya, tim saya bahwa beliau tidak makan dan berdoa. Benar Pak Bilal. Yes. Ya. Dan ini membawa hal yang luar biasa bagi saya. Saya datang saat itu dengan teman-teman membawa sembako, membawa mie, membawa sarden, membawa minyak, dan beliau sangat bersyukur bahwa kami tahu bahwa ada di lingkungan kita yang sampai tidak makan 2 hari. Untuk itu saya melihat program pemerintah daerah tengok kanan, tengok kiri di tetangga itu menjadi luar biasa. Tolong
sahabat wisata, netizen dimanapun kalian berada, ini cerita yang tidak kami publish sebetulnya, tapi ini saya ceritakan bahwa ini untuk menggugah kepedulian kita. Bahwa saya tidak menyangka bahwa pada saat tim saya datang ke rumah beliau tidak makan hampir 2 hari karena nggak ada sesuatu. Tadi di beliau cerita, tidak ada kontrak, tidak ada pesanan hampir 2 bulan. Dan beliau tidak menyerah, beliau percaya bahwa ada tangan-tangan Tuhan yang membantu, dia tidak menyerah. Ini luar biasa. Di sore ini sangat lengkap ya. Iya. Ada motivasi, ada Pembelajaran, ya, ada inspirasi yang kita dapat dari seorang Bill. Mungkin ada yang ditanyakan, nggak bisa. Iya, saya tidak Nggak bertanya, bisa Pak. ngomong lagi. Karena ini ya, karena Ya, ini di segmen luar biasa. terakhir saya ingin tadi ada satu keinginan dari Pak Bilal yang luar biasa. Ada satu, dia tidak punya alat, dia hanya punya hati yang luar biasa, putih menurut saya. Keinginan. Saya kira netizen tadi, kalau saya boleh tahu menggugah kembali Pak Bilal, alamat Pak Bilal di mana? Alamat saya di desa Karangasem, Kelurahan Bakungan ya. Kecamatan Gelagah, Jalan Kuntulan. Jalan Kuntulan itu tepatnya kalau ke arah stasiun Banyuwangi Baru. Iya. Ya, stasiun Banyuwangi Baru. desa Bakungan ya. Iya. Sorry, Banyuwangi. Desa Karangasem, Oh, oke. Kelurahan Bakungan. Ya, stasiun Karangasem atau sekarang stasiun Banyuwangi Kota. Stasiun Banyuwangi Kota, sorry. Stasiun Banyuwangi Kota atau stasiun Karangasem yang lama. Dulunya Karangasem. Nah, teman-teman bisa ke sana, bisa melihat langsung atau mungkin membantu pemesanan atau membantu pemesanan. Tetapi ini spesial dari saya, Pak Bilal, bahwa tadi apa yang diinginkan oleh Pak Bilal, saya ingin memberi hadiah dari saya untuk Pak Bilal, 1 buah kompresor dan peralatan tadi saya bantu dari saya. Alhamdulillah. Ya, jadi ini saya terketuk sekali bahwa teman-teman sekalian, mungkin di tengah kondisi beliau yang susah, mungkin di luar sana banyak Pak Bilal yang lain yang bisa teman-teman lakukan untuk membantu beliau survive dan jauh lebih bermanfaat bagi orang. Jadi hari ini membawa inspirasi buat saya, Pak Bilal. Jadi kapan nanti Pak Bilal saya jemput di rumah, kita akan belanja ya 1 buah kompresor. Seperti itu ya. Ya. Karena yang paham lebih paham kompresornya seperti apa, tipenya Ya. seperti apa, Pak Bilal yang Ya, nanti. Ya, nanti akan kita belanja bareng dengan istri. Pak Bilal bisa pilih yang mana, utamanya yang paling mungkin kompresornya nggak terlalu semua kompresor bisa, tapi yang paling penting adalah alat tadi, semprot itu yang kalau semakin bagus semakin halus akan membawa nilai jual. Ini aja seperti ini ya, Ya. dengan alat yang terbatas. Nah, Pak Bilal, sebelum ini berakhir, Pak Bilal ada motivasi untuk teman-teman sobat wisata atau masyarakat umum, bisa disampaikan? Iya, buat teman-teman wisata, kita jangan berkecil hati dengan keadaan kita, dengan keadaan ini yang melanda semua umat. Jangan berkecil hati dan jangan patah menyerah. Kita harus semangat untuk menghadapi ini. Mungkin ini ujian dari Allah untuk kita ambil positifnya, manfaatnya. Baik, teman-teman sobat wisata, terima kasih sudah menemani kita ngabuburit sore hari ini. Sore ini lengkap sekali ya. Lengkap sekali. Inspirasi, motivasi, pengalaman, ya belajar dari pengalaman. Ya. Ini memang sangat luar biasa, teman-teman. Jangan sampai lewatkan episode luar biasa pada sore hari ini, gitu ya, Mas Bram ya. Kita akan terus menampilkan nanti sosok-sosok inspiratif lainnya ke depan, atau saudara bisa request di Banyuwangi Tourism atau di channel-channel yang tadi saya sampaikan. Mungkin ada narasumber-narasumber yang bisa dijadikan rujukan buat kami. Kami siap untuk nanti menghadirkan narasumber dimaksud, dan kuncinya adalah menginspirasi di tengah pandemi ini, dan kita tetap optimis bagaimana pesan Pak Bilal tadi, bahwa apapun yang terjadi, insya Allah berarti akan berlalu. Ya. Terima kasih juga kita sampaikan untuk Banyuwangi Tourism, Banyuwangi 24 Jam, Banyuwangi Kuliner, Duta TV, dan jangan lupa subscribe channel YouTube Banyuwangi Tourism
untuk ini tadi ya, Iya. bisa memberikan Ya. masukan siapa Iya. lagi yang perlu diundang seperti itu. Iya. Terima kasih teman-teman, atas kurangnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So.